wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ramadhin Anissa dari Prodi Pendidikan Informatika 19B. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun jaringan nirkabel. Topologi jaringan seringkali dipakai pada perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antara anggota saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Adapun macam-macam topologi jaringan yaitu 1. Topologi ring. Topologi ring adalah jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, topologi ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Untuk membuat jaringan membentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk seperti ring dibuat untuk saling berinteraksi dalam keadaan dekat maupun jauh. Ciri-ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel UTP atau pitch kabel yang membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa nodes yang disusun secara seri. Cara kerja topologi jaringan ring dijelaskan sebagai berikut. Setiap nodes pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Yang kedua, token juga berfungsi sebagai penyelenggara data yang dibutuhkan oleh suatu nodes. Adapun kelebihan topologi jaringan berbentuk ring yaitu 1. Mudah untuk dirancang. Untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan lainnya seperti jaringan bus. 3. Mudah untuk melakukan instalasi baru. 4. Menggunakan kabel yang hebat. 5. Kecepatan aliran data lebih tinggi. 6. Tidak memiliki risiko atau collision karena aliran data berjalan dengan satu arah. Adapun kekurangan topologi jaringan berbentuk ring yaitu 1. Jika ada kerusakan satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Kecepatan aliran data tergantung pada banyaknya sistem jumlah nodes dalam jaringan. Sinyal semakin lemah jika nodes yang dituju jaraknya cukup jauh. Proses untuk menambah atau mengurangi perangkat jaringan mempengaruhi keseluruhan sistem. Yang kedua yaitu topologi star. Topologi star yaitu topologi jaringan yang berbentuk star atau bintang adalah jaringan beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan nodes yang berada pada jaringan pusat dan jaringan perangkat memiliki koneksi dengan nodes yang berada di tengah sistem jaringan. Banyak perusahaan yang memakai topologi seperti ini. Sistem kerja topologi jaringan star adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Ciri-ciri topologi star adalah setiap nodes terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data yang mengalir dari nodes kemudian ke server pusat lalu diarahkan ke nodes yang dituju. Topologi jaringan star bisa dirakit dengan kabel lower karena hanya melayani satu lalu lintas, yaitu ke arah pusat server. Cara kerja topologi jaringan star adalah dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut dengan hub atau switch. Kemudian jaringan yang berada di pusat menjadi semacam server sentral. Kelebihan sistem topologi star yaitu mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak terganggu arus informasi. Lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu nodes. Sedangkan kekurangan dari sistem topologi star yaitu perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan suatu sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem akan terhambat. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun sistem jaringan instalasi ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel di setiap jaringan komputer yang dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. 3. Topologi bus. Topologi bus merupakan salah satu metode atau cara menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai senter atau pusat lalu lintas data. Fungsi topologi bus adalah
Fungsi utama jaringan lainnya yaitu menyambung dua atau lebih komputer supaya berkomunikasi untuk saling menukar data. Cara kerja topologi bus: semua perangkat komputer terhubung dengan menggunakan kabel utama. Seluruh komputer bisa saling mengirim dan menerima paket data, tapi kabel utama harus dalam keadaan bebas pada saat pengiriman data. Kelebihan topologi bus: topologi bus tergolong mudah dan sederhana. Desain jaringan menyerupai interior bus, maka layoutnya cukup sederhana. Karena tidak membutuhkan banyak kabel dan komponen, maka dari segi pembuatannya tergolong murah. Topologi bus termasuk mudah untuk dikembangkan. Jika terjadi kerusakan pada salah satu perangkat klien, maka tidak akan mempengaruhi perangkat klien lainnya. Jika topologi bus tidak memerlukan hardware seperti switch dan hub layaknya topologi star. Kekurangan topologi bus yaitu jika terjadi gangguan pada salah satu perangkat komputer, maka untuk mendeteksi kesalahan cukup sulit. Semakin banyak perangkat komputer yang terhubung, maka jalur lalu lintas transfer datanya akan semakin padat. Jika jalur utama untuk mengalami kerusakan atau error, maka penyebab keseluruhan perangkat lainnya sudah rusak atau lumpuh. Jika memperkuat sinyal, harus menggunakan rebel. Dan jika satu komputer yang membutuhkan kecepatan akses data yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu topologi tree. Topologi tree adalah topologi yang berbentuk tree atau pohon. Bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Topologi star sangat cocok dipakai untuk membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Ciri-ciri topologi jaringan tree adalah memiliki kabel utama yang menghubungkan beberapa hub dari jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki. Komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub. Jika memiliki hub sebagai server yang mengatur arus informasi. Kelebihan topologi tree adalah sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer berskala besar. Penghematan jaringan dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Arus informasi data dilakukan secara point to point. Berikut adalah kekurangan dari topologi tree. Seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel pendukung utama. Peran hub sangat penting sehingga terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh besar terhadap sistem topologi. 3. Sistem hierarki membuat jaringan yang ada di hierarki menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang ada di atasnya. Perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Biaya yang diperlukan untuk membangun topologi model ini cukup mahal. Instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan. Memiliki kemungkinan besar untuk menjadi collision di kabel utama. Yang kelima yaitu topologi mesh. Topologi mesh atau jala adalah suatu sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling berhubungan secara langsung satu sama lain. Pada umumnya, jenis topologi seperti ini diperuntukkan pada setiap sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Ciri-ciri topologi mesh yang paling terlihat dalam penggunaan banyak kabel karena koneksi jaringan dihubungkan antar komputer. Cara kerja topologi mesh sangat sederhana karena data yang dikirim langsung menuju nodes yang dikirim. Kabel yang terhubung antar komputer membuat arus data informasi berlangsung dengan cepat. Berikut adalah kelebihan dari topologi mesh. Topologi mesh dengan dedicated link, data yang mentransfer lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komputer tidak akan mempengaruhi sistem komputer lainnya. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Kemudian, mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Kekurangan dari sistem topologi mesh yaitu menggunakan banyak kabel dan port input atau output. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun
biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Yang keenam yaitu topologi hibrid. Topologi jenis hibrid merupakan gabungan dari dua atau lebih jenis topologi. Berikut adalah kelebihan topologi hibrid. Fleksibilitas dan efisiensi karena memerlukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa memerlukan perombakan. Tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Kecepatan jaringan cukup stabil. Kekurangan topologi hibrid adalah biaya pengelolaan dan perawatan menjadi lebih tinggi karena skema topologi digabungkan dalam cukup rumit. Instalasi jaringan cukup susah untuk digabungkan. Jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak, yaitu hub, switch, router, access point, LAN card, dan wireless card. Yang ketujuh, topologi jaringan linear, disebut juga dengan topologi runtut. Topologi linear dirangkai dengan urutan menggunakan kabel utama yang dihubungkan dalam setiap titik yang terdapat dalam komputer. Ciri utama topologi linear adalah memiliki skema yang berupa dengan topologi bus yang menggunakan konektor BNC atau kabel RJ56. Berikut ini adalah kelebihan topologi linear. 1. Mudah dalam melakukan penghematan jaringan, efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah, skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun, proses penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu sistem yang sedang berjalan. Kekurangan dari topologi jaringan linear adalah potensi untuk terjadinya collision cukup tinggi. Karena topologi jenis ini hanya sesuai dengan jaringan komputer dalam skala kecil. Keamanan data kurang terjamin. Jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan menjadi lambat. Wajib menggunakan perangkat tambahan seperti repeater untuk koneksi jarak jauh dan terminator. Jika batas maksimal jumlah koneksi biasanya tersambung pada suatu sistem topologi, rusaknya tabel utama akan membuat keseluruhan sistem akan rusak. Sulitnya mendeteksi kerusakan jika terjadi kesalahan. Yang selanjutnya itu topologi jaringan peer-to-peer adalah topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah jaringan yang sederhana dibandingkan dengan yang lainnya. Setiap komputer dalam jaringan topologi peer-to-peer dapat saling berinteraksi tanpa adanya server. Setiap komputer bisa menjadi klien atau server secara bergantian. Kelebihan topologi peer-to-peer adalah komputer dapat melakukan tanpa perangkat tambahan seperti hub dan switch. Biaya yang diperlukan murah dan proses instalasi mudah untuk dilakukan. Kekurangan dari topologi peer-to-peer adalah keamanan data kurang terjamin, proses penyimpanan tergantung pada komputer sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.